Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek 3 kami yang berjudul tentang sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web menggunakan metode naive Bayes untuk mendukung smart water management. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayundi Samsia Kamilah dengan NIM 2307085 dan rekan saya. Saya Al-Qadar Rahmadani dengan NIM 2307083. Saya Widuri Hazimah Zahra dengan NIM 2307104. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. Kualitas air merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. PDAM sebagai penyedia layanan air bersih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Namun, proses pemantauan dan evaluasi kualitas air saat ini masih dilakukan secara manual melalui pengujian laboratorium yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, belum adanya sistem prediksi berbasis data yang menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang efisien, dan oleh karena itu diperlukan suatu sistem berbasis artificial intelligence atau AI, khususnya metode naive Bayes untuk membantu memprediksi kualitas air secara cepat, akurat, dan berbasis data. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil ada tiga. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air berdasarkan parameter pH, kekeruhan, suhu, TDS, dan bau air. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang sistem dashboard yang membedakan akses antara admin dan user dalam pengelolaan serta penyajian informasi kualitas air. Next. Kemudian ada batasan masalah, mungkin bisa dijelaskan oleh Widuri. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini batasan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu ada parameter kualitas air yang digunakan selama proses klasifikasi meliputi pH, kekeruhan atau turbidity, suhu, total dissolved solidus atau TDS, serta klasifikasi bau air. Yang kedua, ada sistem menggunakan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air yang menggunakan data historis kualitas air. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu sistem difokuskan pada prediksi dan analisis kualitas air berbasis website, tidak mencakup proses pengolahan air secara fisik maupun kimia, serta sistem memiliki 2 jenis pengguna yaitu admin dan user, di mana admin dapat melakukan input data kualitas air, melihat riwayat data, dan mengatur ambang batas kualitas air. Sedangkan user hanya dapat melihat hasil prediksi kualitas air per hari dan memberikan evaluasi terhadap sistem. Next. Wid, Ini dia aku nggak nggak ganti. ya aku ganti kok. Kok ada aku nggak? Oh ya udah, kita aja yang baca. Ya, sok baca-baca, Kak. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama, merancang dan membangun sistem prediksi kualitas air PDAM berbasis web. Yang kedua, mengimplementasikan metode naive Bayes untuk melakukan klasifikasi kualitas air berdasarkan parameter pH, kekeruhan, suhu, TDS, dan bau air. Dan yang terakhir, mengembangkan dashboard website yang menampilkan hasil prediksi kualitas air secara visual, interaktif, dan mudah dipahami guna mendukung konsep smart water management. Yang selanjutnya ada manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi developer, sistem ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang artificial intelligence dan pengembangan website.
Bagi PDAM, sistem ini dapat membantu dalam melakukan analisis kualitas air secara lebih efisien dan berbasis data. Sedangkan bagi masyarakat, sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas air yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya ada alur kerja atau proses bisnis. Proses bisnis dalam sistem ini dimulai ketika admin melakukan login dan menginput data kualitas air yang terdiri dari parameter pH, kekeruhan, suhu, dan TDS. Data tersebut kemudian disimpan dalam database dan diproses menggunakan metode Net Bayes untuk menghasilkan klasifikasi kualitas air seperti layak atau tidak dan klasifikasi bau air seperti berbau, sedikit berbau atau tidak berbau. Kemudian hasil prediksi tersebut akan ditampilkan pada sistem dan dapat diakses oleh user. User dapat melihat informasi kualitas air pada hari berjalan serta memberikan evaluasi terhadap sistem sebagai bentuk feedback atau umpan balik. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Duri. Selanjutnya ada flowchart perancangan sistem. Pertama itu flowchart ini tuh menggambarkan alur sistem dimulai dari halaman home, kemudian pengguna memilih menu yang tersedia, pengguna dapat mengakses fitur layanan dan melakukan login untuk masuk ke sistem. Setelah login, sistem membedakan hak akses antara admin dan usernya, lalu admin dapat mengelola data kualitas air dan melihat riwayat serta evaluasi, sedangkan user hanya dapat melihat hasil prediksi dan memberikan evaluasi. Lalu di perancangan sistemnya, yaitu sistem dirancang berbasis web dengan menggunakan database sebagai media penyimpanan data. Lalu sistem memiliki dua jenis dashboard, yaitu dashboard admin untuk pengelolaan data dan dashboard user untuk melihat hasil prediksinya. Metode Net Bayes digunakan sebagai inti dalam proses klasifikasi kualitas air. Ya, mungkin untuk mockup atau ekspektasi hasilnya kita langsung menggambarkan simulasi dari webnya langsung. Stop share screen-nya, Kak. Di pause dulu apa gimana? Apa langsung? Boleh. Itu ada batasnya gitu. Kalau itu ada limitnya kan. Ada nggak, Kak? Ada, tapi masih hitam bentar. Lagi loading. Nah, Ada nggak? ada. Ada. Mungkin tampilan awalnya tuh ada home-nya, cuman tampilan home-nya itu masih dalam progres pembuatan. Yang pertama, login mau user dulu atau admin dulu enaknya? Bisa aja dulu biar kelihatan tuh Admin dari dulu aja kali ya. dulu udah. Nah, di sini misalkan login sebagai admin. Nggak kelihatan atasnya, sumpah. Nah, tampilan dashboard di admin kurang lebih seperti ini. Ya, ketutupan nggak sih? Apa Enggak, kelihatan? Ketutupan karena kelihatan yang kok. kata Ira tuh kotak-kotak. Oh, iya. Serius. Nggak ketutupan. Ketutupan nggak? Apa nggak? Enggak. Nggak. Oke. Iya. Nah, dashboard Lanjut, admin itu lanjut. mungkin kurang lebih seperti ini. Di sini akan menampilkan status air seperti layak atau tidak layak, kemudian ada status pH, suhu, kekeruhan, TDS, dan keterangan bau. Kemudian admin bisa menginput data sampel air di sini seperti masukin pH, suhu, kekeruhan, TDS, kemudian simpan dan hasilnya akan ada di hasil data prediksi ini. Kemudian di riwayatnya, eh, riwayat data prediksinya seperti ini. Kemudian di pengaturan ini admin bisa mengatur ambang batas parameter kualitas air. Nah, ini adalah nilai parameter kualitas air terbaiknya.
Kayak pH itu yang baik itu di standar 6,5 sampai 8,5, kemudian suhu yang baik itu di 20 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kekeruhan itu yang baiknya kurang dari 5 NTU dan TDS-nya itu di 300 sampai 500 mg per L. Jadi di sini admin bisa mengatur jika misalkan pH-nya mau dirubah jadi 6, kemudian pH-nya mau dirubah jadi 5, dan begitupun suhu, kekeruhan, dan TDS. Kemudian di sini ada evaluasi. Di sini admin bisa melihat hasil evaluasi pengguna kayak ini. Contohnya, kayak misalkan ada pengguna nih yang udah ngasih evaluasi ke sistem, nanti tampilannya akan jadi kayak gini. Kemudian admin juga bisa melakukan aksi atau fitur hapus. Kemudian kita masuk ke bagian penggunanya. Nah, di bagian penggunanya, dashboardnya akan seperti ini. Ini kenapa tidak ada nilainya? Karena admin tidak menginputkan data prediksi air untuk hari ini. Karena admin hanya bisa melihat data prediksi untuk hari ini aja. Jadi kalau misalkan udah di tanggal yang berbeda, itu datanya otomatis akan kehapus. Nah, di sini juga akan menampilkan informasi parameter kualitas air terbaik. Jadi biar user itu tahu kualitas air yang baik itu berapa dan mengapa di sini jadi statusnya tidak layak gitu. Kemudian nanti data hasil prediksi hari ini akan muncul di tabel ini dan user juga bisa melakukan evaluasi sistem. Aduh, kok nggak bisa dipencet? Sumpah ini nge-lag. Nah, Kalau laptop itu. Hmm. di sini user bisa melakukan evaluasi sistem. Di sini user bisa milih penilaian. Di sini penilaiannya dari range sangat baik sampai sangat sangat kurang. Kemudian user bisa memberikan komentar atau saran terhadap sistem yang kami buat. Kemudian kirim evaluasi dan komentar atau saran dan ratingnya itu akan terkirim ke dashboard admin yang tadi. Mungkin itu saja sih yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.